Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bulani. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Insyaallah 1 minggu ke depan kita akan belajar secara daring kembali, secara online. Dan ibu juga berharap kalian tetap semangat ya walaupun belajar dari rumah. Oke? Dan ibu juga ingin mengingatkan untuk kalian tetap sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya, mengaji, dan birrul walidain, membantu kedua orang tua ya. Dan ibu juga ingin kalian tetap bersyukur atas nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita semua ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi tema 5 subtema 2 yang judulnya yaitu perubahan cuaca. Oke, materinya ada di buku tematik 3E halaman 29 sampai halaman 20. Mohon maaf, dari halaman 29 sampai halaman 58. Oke, next ya. Tujuan pembelajaran. Oke, pembelajaran kali ini Ibu akan menjelaskan materi bahasa Indonesia dan PJOK. Untuk materi matematika, SBDP dan PPKN akan dijelaskan pada hari berikutnya ya. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia yang pertama, menuliskan informasi tentang perubahan cuaca dalam bentuk kalimat. Kedua, mengetahui perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. 3. Mengetahui cara menjaga kesehatan saat perubahan cuaca. Dan yang keempat, menulis kalimat efektif berkaitan dengan cuaca. Untuk tujuan pembelajaran PJOK hanya satu, yaitu memahami dan mempraktikkan gerakan tari. Langsung masuk ke muatan bahasa Indonesia. Sebelumnya Ibu ingatkan terlebih dahulu kepada Ananda yang soleh-soleha untuk menyiapkan buku tematik 3E terlebih dahulu. Dan buka bukunya halaman 30 ya. Kalau sudah dibuka halaman 30, kalian akan menemukan gambar seperti pada gambar berikut ya. Yaitu merupakan gambar perkiraan cuaca. Ya, gambar perkiraan cuaca di Kota Makassar pada berita televisi. Sederhana ya, di sini ada cara sederhana untuk memperkirakan cuaca. Sebelumnya Ibu sudah menjelaskan, perkiraan cuaca itu bisa kita lihat dengan cara melihat langit dan keadaan awan, bentuk awan. Dan bentuk-bentuk awan sudah Ibu jelaskan pada pembelajaran sebelumnya ya. Pada tatap muka kemarin sudah dijelaskan. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang cara mengetahui perkiraan cuaca. Yang pertama caranya yaitu dengan cara melihat langit dengan mengamati bentuk awan. Itu cara sederhananya ya. Yang kedua bisa dengan cara melihat berita di televisi. Berita di televisi biasanya ada yang memberikan informasi perkiraan cuaca di kota-kota. Misalkan contohnya di Makassar ya, di situ Makassar pada hari Minggu tanggal sekian cuacanya berawan, pada hari Seninnya cerah, contohnya seperti itu ya. Dan perkiraan cuaca bisa dilihat juga dengan melihat handphone pada notifikasi cuaca. Contohnya seperti ini ya nak ya, nih seperti ini cuaca di handphone Bulani, contohnya di daerah Sindang Mekar. Cuacanya berawan dengan suhu 28 derajat Celcius ya. Lanjut. Simbol gambar yang menunjukkan keadaan cuaca. Yang pertama, gambar seperti ini, matahari, ini menunjukkan cuacanya cerah. Kemudian yang kedua ada gambar matahari yang ditutupi oleh awan yang berwarna putih, itu namanya cuaca berawan. Gambar ketiga, ada gambar awan yang berwarna abu-abu atau gelap, ini menandakan cuaca mendung. Gambar yang keempat, ada awan, kemudian awan tersebut mengeluarkan titik-titik air. Nah, ini menunjukkan cuaca hujan. Dan gambar yang kelima, ada awan yang berwarna abu-abu disertai dengan petir dan titik-titik hujan, itu dinamakan cuaca hujan berpetir atau hujan badai ya.
Kemudian di sini ada pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia. Ternyata cuaca itu sangat berpengaruh terhadap aktivitas manusia. Contohnya, jika cuaca cerah, petani senang. Kenapa senang? Karena dapat menjemur biji padi yang sudah dipanen. Ya, jadi petani itu kalau cuaca cerah, itu kesempatan untuk petani menjemur padi yang telah dipanennya ya. Kemudian contoh yang kedua, jika cuaca cerah, ibu dapat menjemur pakaian yang sudah dicuci. Iya lah, kalau misalkan cuaca cerah, ibunya bisa ngejemur. Tapi kalau cuaca hujan, nggak bisa ngejemur ya. Kemudian contoh yang ketiga, jika cuaca hujan disertai dengan badai, maka penerbangan pesawat sebaiknya ditunda sampai cuaca membaik untuk keselamatan penumpang pesawat. Iya, ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan aktivitas transportasi, khususnya pesawat ya. Jadi kalau misalkan pesawat itu ingin berangkat atau ingin terbang, itu harus melihat cuaca terlebih dahulu. Kalau cuacanya buruk, hujan badai atau disertai banyak angin, itu biasanya penerbangannya ditunda ya. Kemudian contoh yang keempat, pada saat cuaca hujan orang-orang memilih untuk beraktivitas di dalam ruangan atau di dalam rumah ya. Oke, selanjutnya kalian buka halaman 40. Di situ ada teks bacaan yang berjudul Menjaga Kesehatan Saat Perubahan Cuaca. Di situ kalian baca teksnya, kemudian garis bawahi yang dianggap kalian itu penting ya. Poin pentingnya dari teks bacaan itu, ibu nggak akan bacakan ini, kalian baca sendiri. Ibu hanya menjelaskan inti dari teks tersebut saja. Di situ teks tersebut menjelaskan musim pancaroba. Apa sih Bu musim pancaroba? Musim pancaroba ialah musim peralihan antara musim hujan dan musim kemarau, atau dari musim kemarau ke musim hujan. Itu namanya musim pancaroba. Jadi pergantian cuaca ya, pergantian cuaca atau pergantian musim itu namanya musim pancaroba. Di sini di musim pancaroba ini biasanya akibat cuaca yang tidak menentu atau perubahan cuaca yang tidak menentu, daya tahan tubuh kita itu menurun. Maka untuk menjaga kesehatan saat perubahan cuaca atau saat musim pancaroba, di sini ibu kasih tahu caranya. Yang pertama, memakai pakaian yang sesuai dengan suhu. Misalkan suhu dalam musim tersebut dingin, maka dianjurkan kita memakai baju yang tebal ya, baju hangat untuk melindungi tubuh kita dari kedinginan. Dan kemudian kalau suhunya tiba-tiba tinggi atau panas, itu dianjurkan kita memakai pakaian yang tipis saja supaya badan kita tidak kepanasan. Jadi maksudnya memakai pakaian sesuai dengan suhu itu, kalau musim dingin kita pakai baju-baju yang tebal atau sweater seperti itu ya. Tapi kalau suhunya tiba-tiba menjadi panas, itu dianjurkan kita memakai pakaian yang tipis-tipis saja supaya badan kita tidak kegerahan atau kepanasan ya. Cara yang kedua itu perbanyak makan buah dan sayur. Ini anak-anak dianjurkan sekali untuk makan buah-buahan dan sayur-sayuran supaya tubuh kita mendapatkan suplemen atau vitamin ya, vitamin masuk ke tubuh kita untuk menjaga daya tahan tubuh kita ya. Jadi perbanyak makan buah dan sayur. Cara yang ketiga yaitu lakukan olahraga secara teratur ya. Nanti kalian jangan malas untuk berolahraga ya. Sekarang juga dianjurkan sekali ya untuk olahraga, menjaga imunitas, menjaga kesehatan, apalagi sekarang di masa pandemi seperti ini ya. Kita dianjurkan untuk perbanyak makan buah dan sayur supaya imun kita itu kuat ya. Dan yang keempat yaitu meminum air putih yang cukup. Jadi perbanyak air putih ya supaya menghilangkan racun-racun dalam tubuh kita ya. Itu cara menjaga kesehatan saat perubahan cuaca. Lanjut. Oke,
Oke, selanjutnya kalian buka halaman 49. Di situ ada cara atau aturan menulis kalimat efektif. Cara menulis kalimat efektif itu ada 3. Yang pertama, memiliki unsur utama kalimat, yaitu subjek, predikat, dan objek. Nanti Ibu jelaskan subjek, predikat, objek itu langsung ke contoh aja ya. Yang kedua, menggunakan kata baku ejaan yang tepat sesuai Kamus Bahasa Indonesia. Jadi memakai ejaannya yang tepat ya, jangan memakai ejaan yang tidak baku. Yang kemudian ketiga, kalimatnya ringkas, dalam artian menggunakan kata-kata yang sesuai dengan kebutuhan. Jangan bertele-tele, ringkas, jelas, itu namanya kalimat efektif. Sebagai contoh, di sini ada contoh kalimat yang tidak efektif. Made masuk ke dalam ruang kelas. Kenapa tidak efektif? Karena di sini kalimatnya tidak ringkas. Bagaimana kalimat yang efektifnya? Contoh di bawahnya, Made masuk ke ruang kelas. Di situ kalimatnya jelas, ringkas, sesuai kata baku dan ejaan yang tepat sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia dan memiliki unsur utama seperti subjek, predikat, dan objek. Bu, berarti yang subjeknya mana, predikatnya mana, objeknya mana? Di sini, dalam kalimat Made masuk ke ruang kelas, Made sebagai subjek, masuk sebagai predikat, dan ruang kelas itu sebagai objeknya, ya. Semoga kalian paham ya. Nanti kalau belum paham nanti kalian bisa tanyakan ya ke Ibu. Lanjut. Oke, selanjutnya materi bahasa Indonesia ada di halaman 54. Baca teks pada halaman 54 yang berjudul Bencana pada Musim Kemarau. Di sini Ibu nggak akan membacakan teksnya, ya, cuma membaca sendiri. Kemudian Ibu kasih tahu bahwa garis bawahi kalimat yang dianggap penting. Informasi penting itu digaris bawahi. Kemudian isi tabel yang ada di halaman 55 sebagai latihan memahami bacaan cerita. Kalau kalian bisa mengisi tabel pada halaman 55, itu artinya kalian dapat memahami dari sebuah teks bacaan, ya. Nah, kita masuk ke muatan PJOK. Di sini PJOK materinya tentang gerak tarik, ya, Nak, ya. Gerak tarik itu unsur utamanya yaitu gerak. Unsur utama dari sebuah tarian adalah gerak. Gerak tari menggunakan anggota tubuh. Iya dong, anggota tubuh ya. Nah, di sini ada gerakan lemah dan ada gerakan kuat. Contohnya gerakan lemah seperti ini dan contoh gerakan kuat seperti ini. Bu, gerakan lemah itu seperti apa dan gerakan kuat seperti apa? Di sini Ibu akan jelaskan bahwa gerakan lemah dilakukan dengan menggunakan sedikit tenaga. Jadi tenaganya nggak powerful gitu, semuanya tenaganya dikeluarin enggak. Tapi kalau gerakan lemah itu menggunakan tenaganya yang ringan-ringan aja, yang lemes. Kayak gitu ya. Misalnya ketika menirukan gerakan sayap kupu-kupu, iyalah. Seperti gerakan kupu-kupu seperti ini itu menggunakan gerakan lemah atau lemas ya. Lemas. Nah, gerakan kuatnya dilakukan dengan menggunakan tenaga yang lebih besar. Misalnya ketika melakukan gerak menggentakkan kaki itu pakai gerakan kuat ya. Saja materi PJOK. Kemudian tugas hari ini kerjakan ayo berlatih halaman 47 dan 48 nomor 1 dan 2. Jadi nomor 1 dan 2. Jadi kerjakannya halaman 1 dan 2-nya aja. Nomor 3 dan 4-nya nanti aja. Kalian kerjakannya nomor 1 dan 2 aja ya. Selamat mengerjakan dan tetap semangat belajar. Oke, cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.